Sudahkah Anda mendapatkan target customer yang tepat? Atau jangan-jangan produk yang Anda tawarkan masih belum sesuai dengan kebutuhan klien Anda? Malah selama ini Anda selalu mendapatkan feedback negatif dari customer. Bisa jadi masalah utamanya adalah direct selling yang Anda lakukan itu masih salah. I'm Juliana. I have 10 years experience in B2B sales, especially in IT and technology. Dan kali ini aku mau share mengenai kunci sukses melakukan direct selling. Di mana tujuan utama kita ya pasti mendapatkan target market yang sesuai, customer yang tepat, di mana produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan oleh karena itu, disinilah peran seorang sales eksekutif di dalam mengeksekusi dan berinovasi di dalam direct sales sehingga revenue penjualan itu bisa ditingkatkan. Dan sebetulnya hal ini sudah menjadi rahasia bagaimana perusahaan top dunia seperti Cargill dan Vodafone sudah sukses di dalam melakukan direct sales yang mana mereka fokus pada 3 area berikut. Yang pertama adalah proses engagement gitu. Jadi sedari awal proses penjualan kita selalu melibatkan customer gitu. Jadi kita ajak diskusi bareng, duduk bersama gitu, cari tahu problem yang dihadapinya itu apa gitu. Dan dari situ kita bisa masuk mencari opportunity yang mereka butuhkan seperti itu. Fokusnya adalah kolaboratif problem solving experience gitu. Jadi kita memberikan solusi kepada mereka gitu. Jadi di tahap early stage ini kita sama sekali tidak menawarkan produk brand yang kita punya gitu, tapi ya kita itu solve the problems gitu. Kita tahu mereka kendalanya apa, ya kita sharing our knowledge and solution yang kita berikan gitu. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan hal itu gitu, klien tuh akan biasanya mereka nggak akan muncul rasa trust atau loyalitas di awal kayak gitu. Nah, dari kendala atau problems yang mereka miliki, hal ini bisa menjadikan opportunity buat kita sebagai seller gitu. Jadi dari external and internal problemsnya dia gitu, kita bisa tawarkan, adaptasikan solusi dan layanan yang sesuai seperti itu. Dan hal ini juga bisa membuat produk yang kita tawarkan tuh punya proposition yang tinggi gitu, dan harga jualnya juga bagus gitu, karena kita tahu seluk-beluk kebutuhan clients. Dan pada akhirnya menjual solusi itu adalah merumuskan proposisi nilai yang bisa kita tawarkan untuk memecahkan masalah pelanggan. Dan jika kita memposisikan diri di posisinya pelanggan gitu, pasti yang kita inginkan itu adalah problems yang terpecahkan gitu. Jadi yang kita butuhkan sebagai pelanggan itu sebetulnya lebih dari sekedar produk atau layanan. Dan setelah kita melakukan interaksi yang cukup intens, sudah cukup oke gitu, kita melakukan engagement ke mereka, dan juga kita sudah mendapatkan rasa trust dari pelanggan, dan kita sudah mengantongi banyak requirements yang betul-betul memang clients butuhkan. Tahap selanjutnya yang tak kalah penting adalah kita harus memastikan gitu bahwa para stakeholders, decision makers, atau dari divisi departemen fungsional lainnya itu berada di satu koridor yang sama dengan kita gitu. Karena seringkali setiap function itu mereka punya tujuan yang berbeda, dan oleh karena itu pentingnya peran sales eksekutif atau account management untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan tersebut supaya kita sama-sama berada di dalam spirit yang sama seperti itu. Dan yang kedua adalah unlock growth in key accounts gitu. Jadi ya artinya kita coba ngulik-ngulik lagi nih account-account besar atau strategik yang memiliki potensial menyumbangkan pendapatan signifikan terhadap margin perusahaan. Jadi istilahnya untuk account strategik dan large accounts ini itu ibaratnya itu seperti pedang bermata dua gitu. Memang di satu sisi dia menawarkan projections margin yang besar, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber risiko terburuk gitu. Karena kalau kita tidak memberikan treatment yang baik, kesepakatan yang baik gitu, hal ini hanya menjadikan kita banyak kerugian gitu, dan ada harga yang harus dibayar mahal gitu. Jadi bisa satu dan lain hal kita bisa aja loss
projects yang sudah kita harapkan seperti itu. Selain itu, belum lagi proses pengadaannya yang semakin kompleks dan canggih gitu. Jadi kayak proses sourcing di awalnya juga gitu. Mereka menerapkan proses penawaran dan lelang yang serba kompetitif, kemudian ada auction, kemudian dinegosiasikan lagi untuk para pemenang kayak gitu. Jadi menurutku sih ini mesti banyak strategi yang kita lakukan gitu as a sales gitu. Jadi kita punya tim risk management juga gitu. Di dalam bisnis B2B, harga bukanlah faktor utama penentu kemenangan dari para kompetitor gitu. Ada faktor-faktor lainnya seperti pelayanan yang kita berikan, kemudian juga dari faktor pengalaman penjualan yang bisa dijadikan benchmark ya dibandingkan dengan kompetitor seperti itu, dan juga kapabilitas dalam mendeliver produk ataupun solusi yang menjangkau geografis seperti itu. Dan yang terpenting dan paling penting itu adalah value add yang bisa kita berikan dalam melakukan kolaborasi. Dan yang ketiga adalah mengejar prospek baru gitu. Jadi penting untuk menambah pertumbuhan organisasi penjualan gitu. Karena dari hasil meng-acquire new accounts, hal ini sangat berdampak signifikan terhadap hasil leads yang diberikan dan juga pipelines yang dihasilkan begitu. Dan penting juga membagi tim, mana yang sales hunter dan juga mana yang sales farmers gitu. Karena hal ini sangat membantu proses penjualan, dan yang perlu dilakukan juga adalah kompensasi yang tepat bagi para hunter gitu, supaya mereka ini hunter-hunter yang berdedikasi itu terjaga motivasi memburunya gitu. Itulah tadi ketiga area penting di dalam melakukan direct selling. Dan tantangan real yang kita hadapi dalam B2B business, khususnya manage strategic accounts, itu adalah fokus pada penjualan nilai dan relationship management, bukan pada feature, function, produk penjualan. Dan yang kedua, penting bagi seller itu memiliki hubungan multilateral dengan para pelanggan. And the last but not least, we must remember that we don't just deal with the CIO, CFO, or CEO, but we establish the relationships with the business.